Sejarah berdirinya negara. Di dunia ini banyak sekali berdirinya negara dengan sejarah yang berbeda-beda, seperti pemisahan diri dari wilayah, melepaskan diri dari penjajahan, pecahnya suatu negara menjadi negara-negara kecil, bahkan dapat diperoleh dari negara yang bergabung menjadi satu sehingga menciptakan sebuah negara baru. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki unsur-unsur terbentuknya negara. Ada 4 unsur yang menjadikan syarat keberadaan negara tersebut, yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993, yaitu yang pertama, penduduk yang tetap. Masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu terbentuk kelompok masyarakat. Terbentuk kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk hidup sosial. 2. Wilayah yang pasti. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan delineasi batas wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Untuk mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian, adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara de facto maupun de jure. Keempat unsur tersebut menurut Patian dapat dibedakan menjadi 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan faktual atau real, merupakan pendekatan yang berupaya menerangkan terbentuknya suatu negara baru berdasarkan kenyataan yang dapat ditelusuri dari pengalaman sejarah dan dapat diamati secara fisik. Contohnya seperti unsur penduduk, wilayah, atau pemerintahan. Yang kedua, pendekatan teoristis, yaitu membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang logis yang diciptakan oleh para ahli. Dugaan teori tersebut bersifat sementara karena para ahli tidak mencari bukti-bukti sejarah karena sulit ditemukan. Kalaupun ada, sangat diragukan keotentikannya. Selanjutnya adalah bentuk negara. Bentuk negara merupakan kerangka luar dari suatu organisasi atau suatu negara yang berdaulat. Dan secara yuridis dilihat dari isi dan strukturnya, dan negara tersebutlah yang mengatur isi dan struktur tersebut. Bentuk negara sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Memang pada zaman Yunani kuno ini belum jelas seperti apa bentuk negaranya, dan luas wilayahnya ini masih sangat kecil, disebut juga sebagai negara kota atau polis, karena memang luas wilayah negaranya sangat kecil, seperti sebuah kota, dan juga penduduknya yang sedikit. Pada zaman Yunani kuno sudah terdapat 5 bentuk pokok negara, yaitu ada aristokrasi, oligarki, timokrasi, demokrasi, dan tirani. Yang pertama, aristokrasi berarti negara dipimpin oleh orang-orang yang tepat, atau disebut dengan cendekiawan dengan membentuk suatu kelompok. Yang kedua, oligarki, yaitu berarti sebuah negara dipimpin oleh sekelompok orang untuk keperluan kelompok itu sendiri. Yang ketiga, ada timokrasi, yang berarti negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak hanya aristokrasi, tetapi juga yang termasyur dan dapat dipilih oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, ada demokrasi, yang berarti negara dipimpin oleh rakyat dengan kesepakatan bersama. Jadi masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam pemerintahan pada saat zaman demokrasi pada saat di Yunani kuno tersebut. Kemudian yang kelima ada tirani, yang berarti negara dipimpin oleh orang yang keadaan jiwanya hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kita masuk pada bentuk negara pada zaman modern atau saat ini. Pada zaman modern sekarang ini, kita tahu bahwa negara terbentuk menjadi 2 jenis bentuk negara, yaitu ada negara kesatuan dan negara serikat atau negara federal. Pada zaman modern sekarang ini, dapat dikatakan menjadi sebuah negara jika memiliki wilayah yang luas dan juga jumlah penduduk yang banyak, pemerintah yang berdaulat, dan juga terstruktur dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Seperti materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu suatu negara dapat dikatakan menjadi suatu negara kalau mendapatkan pengakuan dari negara lain. Kemudian negara kesatuan. Negara kesatuan ini adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah di negara tersebut. Jadi tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara bagian. Dan tapi pada negara kesatuan ini memiliki bagian-bagian negara yang disebut dengan provinsi. Kemudian ada negara serikat atau federal. Negara serikat atau federal ini adalah gabungan dari beberapa negara bagian, jadi sebuah negara yang terdiri dari negara bagian yang tidak memiliki kedaulatan.
Berbeda dengan negara kesatuan tadi ya, bahwa negara bagian ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri di setiap negara bagiannya. Jadi, tetapi harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Jadi, setiap negara bagian diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undangnya sendiri, tapi tetap berpedoman pada konstitusi dasar negara serikat tersebut. Tiap-tiap negara bagian itu memiliki kepala negara sendiri, parlemen sendiri, kabinet sendiri, dan juga semua tadi itu menjalankan pemerintahan di negara-negara bagian tersebut. Dalam zaman modern ini atau saat ini itu, suatu negara baik yang berbentuk kesatuan maupun federal atau serikat selalu berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Kadang sering tertukar ya bentuk pemerintahan atau bentuk negara. Seperti apa sih kadang kita nganggapnya sama gitu, padahal sebenarnya berbeda. Jadi bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu saling berkaitan. Tapi bentuk pemerintahan itu juga terbagi menjadi dua, ada monarki dan juga republik. Republik seperti Indonesia, yaitu dipimpin oleh presiden. Dipimpin oleh presiden yang pemerintahan yang memegang pucuk pemerintahan. Jadi presiden itu sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Dan presiden tersebut dipilih langsung oleh rakyat untuk kepentingan umum. Republik terbagi menjadi republik absolut, konstitusional, dan parlementer. Republik absolut yaitu pemerintahan yang memiliki sistem diktator, jadi tanpa ada pembatasan kekuasaan. Pemimpin dalam bentuk pemerintahan republik ini mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi pemimpin atau presiden dari republik absolut ini kekuasaannya tuh legitimasi. Jadi apapun keinginannya itu harus diikuti gitu. Kemudian ada republik konstitusional, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden, namun kekuasaan yang dimiliki presiden tetap dibatasi oleh konstitusi. Jadi di republik konstitusional ini presiden itu memang menjadi kepala pemerintahan gitu dan kepala negara, tetapi dalam menjalankan kewenangannya, menjalankan tugasnya itu tetap mendapatkan batasan-batasan, dibatasi oleh konstitusi yang ada gitu. Jadi tidak bersifat absolut atau melegitimasi. Kemudian yang ketiga ada republik parlementer, yaitu presiden hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi presiden tidak dapat diganggu gugat, sedangkan kepala pemerintahnya sendiri dipegang oleh perdana menteri. Selanjutnya, ini adalah pemerintahan monarki, adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu berdasarkan garis keturunan, jadi berbentuk kerajaan. Dan untuk memilih seorang pemimpin itu tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, atau tidak semua dari kalangan masyarakat biasa itu tidak bisa, jadi harus berdasarkan garis keturunan. Monarki terbagi menjadi monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut yaitu pemerintahan monarki yang menempatkan kekuasaan raja dan ratu dalam posisi absolut. Atau raja dan ratu itu memimpin suatu negara memiliki kekuatan hukum. Bahkan pada saat raja dan ratu menginginkan atau membuat kewenangan yang mereka ucapkan, bahkan yang mereka ucapkan tadi itu bisa menjadi peraturan atau kebijakan yang akan berlaku di negara tersebut. Kemudian ada monarki konstitusional, yaitu disebut juga dengan monarki terbatas, di mana negara yang menganut sistem ini mempunyai badan pemerintahan pusat seperti parlemen. Dan dalam sistem ini raja atau ratu itu masih berperan sebagai pemimpin negara, tetapi tidak seperti monarki absolut tadi. Jadi raja dan ratu itu tidak bisa sewenang-wenangnya atau semena-mena dalam melaksanakan kewenangannya. Jadi ada batas-batasannya. Aturan hukum internasional pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah menyebutkan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional atau yang disebut juga dengan International Convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. 2. Kebiasaan internasional atau yang disebut juga dengan International Custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga ada prinsip atau asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang terakhir ada putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum. Atribut esensial sebuah negara dalam hukum internasional yang pertama adalah kemerdekaan atau independence. Artinya bahwa pemerintahan dalam suatu negara itu diatur oleh bangsanya sendiri tanpa campur tangan pihak asing. Kemerdekaan ini erat kaitannya dengan kedaulatan wilayah teritorial suatu negara.
Kemudian yang kedua adalah kedaulatan. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional. Kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan atau independence dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Kemudian yang ketiga adalah keutuhan wilayah. Hal ini dijamin dalam Konvensi Wina 1815 dan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang menentukan bahwa keutuhan wilayah negara dijamin. Karena itu, sekali suatu negara ditetapkan sebagai subjek hukum internasional, negara tetap itu-itu juga. Jaminan terhadap keutuhan wilayah berlaku baik secara internal dan eksternal. Sehubungan dengan adanya jaminan keutuhan wilayah, kegiatan-kegiatan internal berikut dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, yaitu adanya kegiatan negara lain yang membantu pemberontakan di suatu negara. Kemudian, setiap kegiatan dalam negeri yang merusak wilayah negara. Perolehan wilayah. Dalam hukum internasional terdapat beberapa cara untuk mendapatkan suatu wilayah negara. Yang pertama yaitu dengan penambahan wilayah atau accretion, yang merupakan cara penambahan wilayah secara alamiah atau secara proses geografi, yang terbentuk dan bersatu dengan wilayah kedaulatan suatu negara yang telah ada. Yang kedua yaitu dengan cara cesi, yang merupakan cara untuk memperoleh suatu wilayah dengan pemberian hak atas wilayah kedaulatan satu negara kepada negara yang lain, yang dilakukan dengan sebuah perjanjian damai yang diadakan antara penjajah dengan penduduk asli dari wilayah tersebut dan merupakan hasil dari peperangan antara kedua negara. Yang ketiga yaitu ada okupasi atau kependudukan. Okupasi merupakan cara untuk mendapatkan suatu wilayah dengan pendudukan atau menduduki suatu wilayah yang belum berada di bawah kedaulatan suatu negara manapun. Dapat berupa tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan yang baru ditemukan. Yang keempat yaitu preskripsi, adalah pemilikan wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dari pemilik wilayah tersebut, serta tidak ada protes dari pemilik wilayah terhadap negara yang menduduki wilayah tersebut. Yang kelima yaitu aneksasi atau penaklukan. Aneksasi atau penaklukan adalah cara untuk memperoleh wilayah dengan kekerasan. Dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa segenap anggota PBB menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas suatu wilayah dan kedaulatan negara dalam suatu wilayah dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Doktrin tindakan negara atau Act of State Doctrine merupakan prinsip di dalam hukum negara Inggris dan negara Amerika Serikat yang menyatakan bahwa negara-negara yang berdaulat itu terikat untuk menghormati setiap kemerdekaan negara lainnya, dan pengadilan tidak akan mengadili negara berdaulat yang lain. Tindakan pemerintah dan tindakan warga negara berdaulat dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Doktrin tindakan negara ini tidak diharuskan atau diwajibkan oleh hukum internasional. Doktrin tindakan negara ini sudah melekat di dalam jurisprudensi, terutama dalam negara-negara Anglo-Sakson seperti Amerika Serikat, serta telah diakui juga oleh banyak negara di dunia. Di dalam hukum internasional, negara merupakan pemegang atau pendukung hak dan kewajiban, dengan arti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan, hukum yang melahirkan hak di dalamnya. Dalam melakukan interaksi, yang menjadi pelaku utama tetaplah masyarakat. Dalam merupakan hak dari suatu negara. Yang pertama, hak atas kemerdekaan. Yang kedua, hak untuk melakukan yuridis. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama. Yang keempat, hak untuk mempertahankan diri secara kolektif dan juga sendiri. Sedangkan untuk kewajiban negara adalah yang satu, yaitu tidak mencampuri urusan dengan negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk menggerakkan semua yang berada di wilayahnya. Yang ketiga, memperhatikan HAM. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya. Dan yang kelima, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dalam pandangan hukum internasional, suksesi negara merupakan hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama, sekaligus perolehan kedaulatan baru atas wilayah itu oleh negara lain, bukan terjadinya pergantian negara lama yang dirubah identitasnya oleh negara lain. Bentuk-bentuk suksesi negara. Suksesi negara secara universal terjadi ketika suatu negara diambil atau dikuasai oleh negara lain, baik karena ditaklukkan ataupun karena meleburkan diri ke dalam negara tersebut.
Yang kedua, suksesi secara parsial. Negara yang sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara Akibat lain. hukum yang timbul dalam suksesi negara. Yang pertama, akibat suksesi negara terhadap perjanjian internasional. Dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969, secara umum perjanjian tidak secara otomatis beralih kepada negara baru atau negara pengganti yang merupakan pihak ketiga dalam perjanjian internasional. Jika di dalam perjanjian terjadi peralihan, maka harus ditentukan dalam devolution agreement seperti yang disebutkan dalam pasal 17 dan 24 Konvensi Wina. Yang kedua, akibat suksesi negara terhadap public property rights. Saat terjadi suksesi negara, maka secara otomatis state property akan beralih kepada negara baru atau negara suksesinya. Dengan arti, mereka tidak perlu membayar ganti rugi atas aset tersebut. Kemudian yang ketiga, akibat suksesi negara terhadap private property. Private property tidak secara otomatis berpindah kepada negara baru atau negara suksesinya, melainkan harus dilindungi oleh pihak predecessor state. Jika negara baru atau suksesor ingin mengambil alih, maka harus membayar kompensasi kepada pemilik atau perusahaan sebagai pemilik. Cara-cara terjadinya suksesi negara. Yang pertama, revolusi. Revolusi adalah perombakan tatanan yang sudah menetap, yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius, politik dengan sistem yang lain. Kemudian yang kedua adalah perang. Perang secara umum adalah suatu pertandingan antara dua negara atau lebih, terutama melalui angkatan bersenjata mereka. Dan tujuan akhir dari setiap negara ialah untuk mengalahkan negara yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Yang kemudian yang ketiga, perubahan wilayah secara damai. Damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas keseluruhan atau sebagian wilayah terjadi dengan kehendak atau kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut.